Oke teman-teman, jadi kita kali ini akan mewawancarai salah satu orang yang merokoknya sudah dari SD seperti itu. Jadi kita akan mengulik keseharian mereka, dan kita dari kelompok berapa? 5. Jadi kenalin, saya Aket Sorafida Pusatrio dengan NIM 1103212021. Teman saya? Dan saya Muhammad Ma'ruf Firmansyah dengan NIM 1103210273. Dengan saya Nizam Dimas dengan NIM 1103210030. Dan juga saya Muhammad Rafi Ramadan Lubis dengan NIM 1103212001. Oke, gimana kita akan mewawancarai salah satu narasumber kita ikuti. Oke, terima kasih untuk Mas dengan inisial R karena sudah mau meluangkan waktunya untuk kami wawancarai. Di sini kita akan mewawancarai Mas R ini tentang merokok gitu. Kita dengar-dengar ini Mas R ini ngerokok sejak kapan, Mas? Kalau boleh tahu, Mas? Sejak kelas 3 SD. Sejak kelas 3 SD. Boleh. Kalau boleh tahu pertama kali ngerokok tuh kenapa, Mas? Pertama sih saya coba-coba ya. Kemudian kok enak, kok nagih, kok nyaman. Jadi akhirnya saya ketagihan dan kecanduan. Kalau boleh tahu apakah faktor lingkungan gitu atau sosial mempengaruhi di Mas R sendiri? Kemungkinan iya, karena di lingkungan keluarga saya rata-rata yang laki-laki itu merokok. Mungkin kalau dari faktor lingkungan selain keluarga ada nggak yang mempengaruhi Mas R ini untuk merokok padahal itu masih kecil gitu? Kemungkinan itu dari faktor pertemanan ya, Kak. Soalnya rata-rata teman saya juga ngerokok. Seperti ngelihat nawarin rokok. Terus saya terpikir juga kan, daripada saya menjadi perokok pasif, mending saya menjadi perokok aktif saja. Berarti dari awal semua ini Mas R awalnya itu cuman ikut-ikutan apa kemauan sendiri? Mungkin lebih besar dari kemauan sendiri sih. Soalnya udah kayak I'm born to be a smoking. Ini kalau dari sejak 3 SD. Jadi mungkin berapa tahun ini kalau sampai sekarang nih masih sekarang masih merokok kan? Udah dikurangi gitu. Apa? Udah dikurangi. Oke. Berarti kurang lebih berapa tahun itu kalau boleh tahu? Kemungkinan sudah 18 tahun. Ada pengaruh buruk nggak dari sejak 3 SD itu sampai sekarang merokok terus gitu? Ada sih, Mas. Mungkin uang. Iya. Jadi saya tidak bisa merawat diri karena uang saya habis di rokok. Pendapat orang tua pertama kali ketahuan merokok itu kelas berapa? Terus pendapat mereka itu apa? Jadi saya pertama kali ketahuan merokok itu kelas 2 SMA. Ya pertama kali mungkin mau dibacok, mau diusir, mau dicoret dari ahli waris. Tapi ya udahlah ya, namanya juga hidup. Toh keluarga saya juga ngerokok. Jadi mereka mungkin bukan menormalisasikan sih. Mungkin mereka lebih memahami ya. Dan mereka juga sebenarnya melarang, cuma ya dari sayanya aja yang rebel. Oh, berarti selama 8 tahun Mas R ini merokok 18 tahun. 8 tahun dari kelas 3 sampai kelas 2 SMP. Diam-diam tanpa ketahuan. Itu gimana, Mas? Sebenarnya harusnya mereka tahu sih, tapi mungkin mereka lebih memilih diam. Sedangkan waktu kelas 2 SMA itu kayak tiba-tiba kegap aja. Sudah parah. Bukan sudah parah ya, nemu bungkus rokok terus ya marah bentar, terus ya udah saya istilahnya, saya inye saya malah ngerokok.
Iya. Nyanyi ternyata. Enggak gitu sih. Cuma saya langsung terbuka aja gitu. Langsung berani ngerokok di depan, bukan di depan mereka sih, ngerokok di rumah. Sehari-harinya ini biasanya habis berapa pak rokok atau berapa batang rokok dalam sehari? Mungkin tergantung situasi sih, Kak. Kalau semisal saya seharian nongkrong terus gitu ya, bisa habis 4 pak rokok. 4 pak. Kalau mungkin saya kalau nongkrong dari pagi sampai sore terus naik, ya semisal kayak naik gunung gitu ya. Naik gunung itu 1 kaleng bisa habis dalam sehari. Satu kaleng isi berapa? 50? 50. 50 batang. Ini kan sudah kurang lebih 18 tahun merokok ya. Kalau emang Mas R ini sehari nggak ngerokok gitu, apa yang dirasakan? Kayak sakau atau apa gitu atau gimana? Kemungkinan kalau saya sehari nggak ngerokok itu kayak nggak bisa nafas, Mas. Iya. Bukan pusing, kayak lihat orang itu kayak lihat apa ya? Lihat leak. Iya. Kayak mau jotosi orang setiap hari kalau nggak ngerokok. Emang kemungkinan kayak saya ini udah parah, Mas. Ya sebenarnya bisa sih, Kak, kalau nggak ngerokok 1 hari, tapi mungkin hanya diam di rumah gitu. Kalau diajak ngobrol ya pastinya harus ada rokok. Kalau boleh tahu ini, sehari ngabisin uang berapa untuk membeli rokok? Ya tergantung sih, Mas. Kalau semisal awal-awal bulan atau awal-awal minggu gitu ya rokok bisa beli yang mahal-mahal. Kalau yang akhir-akhir itu ya paling pengeluaran cuma 10.000 sehari. Kalau paling mahal itu bisa 150 sehari. Buat rokok aja? Buat rokok aja. Oke. Mungkin ada lagi yang ingin tanyakan soal dunia perokok ini? Mungkin udah cukup sih. Anak-anak mana ya? Nah, itu anak-anak. Wih, ngapain di situ? Kalian lagi ngapain di sini? Wah. Kalian ngapain di sini? Ngerokok ini di sini. Ayo sini rokok. Enggak, aku enggak ngerokok. Maaf. Yang ini. Aku enggak ngerokok. Kamu yang hitam apa yang putih? Enggak mau. Di sini tempatnya ngerokok, Mas. Enggak ngerokok. Maaf ya. Kamu nggak ngerokok? Maaf ya. Ayo di sana. Pergi. Sini buat yang ngerokok aja. Anak-anak kok pada ngerokok ya? Apa aku ngerokok juga ya? Tapi gak usah deh. Biar aku hidup sehat, biar anak-anak aja. Stop. Nah, itu dia. Mengapa anak di bawah umur nggak boleh ngerokok? Karena tidak baik untuk paru-paru mereka dan kesehatan mereka. Oleh sebab itu teman-teman, bagi teman-teman mahasiswa kita harus mengedukasi para adik-adik biar tidak merokok di usia yang sangat muda, karena itu membahayakan mereka. Seperti itu. Betul. Terima kasih. Gak boleh.